Pada episode sebelumnya dikisahkan tentang perjuangan Naofumi dan Raptalia untuk bisa bertahan hidup. Mereka memasuki tambang yang syarat akan monster berbahaya. Naofumi pun diserang oleh monster anjing berkepala dua. Tidak ingin Naofumi mati, Raptalia melawan pergolakan batinnya dan mengumpulkan segenap keberanian untuk membantu Naofumi melawan sang monster. Dia akhirnya bangkit dan menghunuskan pedangnya tepat di tubuh sang monster yang membuat monster itu menjerit dan mati. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa, buat kalian yang baru saja datang silahkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Baiklah teman-teman semua, inilah Tateno Yusa episode 3. Tidak terasa seminggu sudah lamanya, Naofumi dan Raptalia memburu biji mentah. Di padang rumput, Naofumi diserang oleh seekor landak yang buas. Walau menggunakan perisai, dia nampak terluka dan kesakitan. Skill di perisainya semakin banyak, hingga dia lupa dan kesulitan untuk mengingatnya. Saat landak itu akan menyerang kembali, Naofumi mengeluarkan Shield Prison, skill yang menguji musuh. Dilanjutkan dengan Raptalia yang melakukan tebasan pedang hingga membuat si landak mati. Gelombang malapetaka sudah dekat, mereka pun kembali ke ibu kota. Nampak Raptalia sudah menjadi seorang gadis dewasa yang cantik dan ceria. Di ibu kota, tempat pertama yang mereka datangi adalah toko senjata. Si penjual senjata sampai pangling dengan penampilan Raptalia yang dulunya anak-anak, sekarang berubah menjadi gadis yang cantik. Naofumi justru tidak menyadari perubahan Raptalia. Dia hanya terkejut. Semua penduduk banyak yang memuji Raptalia dan banyak yang memberikan sesuatu kepadanya. Raptalia mencoba membeli baju zirah untuk Naofumi, sedangkan dirinya membeli sebuah pedang besi sihir. Baju zirah baru itu masih akan dibuat dan akan selesai esok harinya. Esoknya baju itu telah selesai dibuat, tapi Naofumi sedikit tidak suka karena dia nampak seperti seorang penjahat. Tapi karena baju sudah dibuat, akan sia-sia jika tidak dipakai. Raptalia justru sangat menyukai penampilan baru Naofumi. Suasana kota saat itu begitu ramai, gelombang malapetaka sebentar lagi akan datang. Naofumi dan Raptalia mendatangi gereja di alun-alun untuk melihat jam pasir naga guna memastikan kapan gelombang malapetaka akan datang. Perisai Naofumi memberikan reaksi saat mendekati jam pasir naga itu. Dia mendapatkan informasi waktu, hitungan mundur gelombang malapetaka. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan suara yang tidak asing baginya. Itu adalah Motoyasu dengan partinya. Lama tidak bertemu, Motoyasu masih menghinanya karena memakai perlengkapan murahan. Naofumi menjadi muak dan ingin pergi dari sana secepatnya. Selain Motoyasu, nampak Ren dan Itsuki juga ada. Naofumi nampak semakin muak melihat Motoyasu mencoba merayu Raptalia. Untungnya, dia tidak terpancing dan menarik Raptalia untuk pergi dari sana. Hati Naofumi begitu sakit sekali mengingat perlakuan buruk mereka padanya dulu. Gelombang malapetaka akhirnya muncul, bersamaan dengan jam pasir naga yang telah habis. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Naofumi dan Raptalia berteleportasi ke suatu tempat tertentu. Langit yang gelap itu memunculkan banyak monster. Ternyata, tempat mereka dekat dengan desa Lute. Desa tempat mereka memburu biji mentah. Naofumi yang khawatir akan keselamatan warga desa, akhirnya memutuskan untuk membantu mempertahankan desa dari serangan zombie. Penduduk desa dengan perlengkapan seadanya mencoba mempertahankan diri dan sudah mulai terpojok. Naofumi pun datang membantu mereka. Namun serangannya tidak berarti apa-apa. Sementara Raptalia masih sibuk mengevakuasi penduduk. Naofumi dan warga sudah terpojok dan kesulitan menghadapi musuh. Nampaknya masih tidak ada tanda-tanda gelombang malapetaka ini akan berakhir. Setelah melihat perjuangan Naofumi, para penduduk akhirnya mencoba membantunya dengan mempertahankan desa. Saat itu muncul zombie raksasa yang menyerang. Naofumi mencoba menahannya sekuat tenaga demi memberikan waktu kepada warga untuk melarikan diri. Raptalia yang sudah mengevakuasi warga tiba-tiba muncul dan membantu Naofumi mengalahkan zombie raksasa. Prajurit kerajaan tiba-tiba meluncurkan serangan api di udara. Serangan ini mengakibatkan semua tempat terbakar. Naofumi dan Raptalia pun ikut terbakar, namun dia menangkis dengan perisainya. Walaupun para prajurit itu bertindak ngawur, tapi Naofumi tetap melindunginya.
Melihat perjuangan Naofumi yang tulus membantu warga, akhirnya sebagian prajurit membantunya melawan monster. Sementara sebagian yang lainnya membantu pahlawan lainnya yang sedang menghadapi bos utama. Bos musuh akhirnya dikalahkan oleh 3 pahlawan lainnya. Hal ini pun membuat gelombang malapetaka berakhir. Sementara ketika pahlawan lain kembali ke kerajaan untuk menghadiri jamuan, Naofumi masih bertahan di desa Lute. Nampak desa yang sebagian telah hancur dan memakan korban jiwa. Semua monster yang menyerang telah dikalahkan. Warga desa sangat berterima kasih atas bantuan Naofumi sebagai pahlawan perisai. Jam pasir naga nampak sudah diatur ulang dari awal, memulai hitungan mundur untuk gelombang malapetaka selanjutnya. Dan itulah akhir cerita dari Tate no Yusa episode 3. Jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti ceritanya ya. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silakan kalian bagikan kepada teman-teman kalian ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di episode berikutnya.